إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para alim, para ulama, para yai, semuanya semua yang saya muliakan, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, para jemaah sekalian, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat kita, diijabah doa-doa kita, disembuhkan segala sakit kita, dan sakitnya anggota keluarga kita. Kita doakan juga keluarga besar Yayasan Darut Taqwa, Lembaga Pendidikan Darut Taqwa, dan Ta'mir Masjid Darut Taqwa, terutama Bapak Amin sekeluarga dan juga panjenengan semuanya, yang insya Allah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, juga seluruh pemirsa, dan senantiasa bahagia sekeluarga, bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita langsung melanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Subulus Salam. Dalam hal ini hadis yang ke 1514 ya. 1514 sampai 1515. Jadi hadisnya sama ini ya. Hanya saja diberikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini banyak riwayat hadis ini tentang hadis ini jamaah sekalian. Ya, jadi ini ada beberapa hadis terkait dengan tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik. Ya. Jadi sifat orang munafik, jadi munafik itu orangnya, sedangkan sifatnya disebut dengan nifaq, ya. Jadi orang yang punya sifat nifaq itu disebut munafik. Berarti munafik adalah orang yang punya sifat antara hati dan perbuatannya tidak sama, ya. Itu. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang karakteristik orang munafik. Ya, ada juga di dalam Al-Quran itu orang munafik itu adalah ada munafik i'tiqadi, ya, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu jamaah sekalian orang yang tidak sama antara ucapan dan hatinya terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya orang-orang munafik yang menyebutkan kami beriman tapi ternyata tidak. Seperti di Al-Baqarah 8 itu ya.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya kan? Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa may yaqulu amanna, ada orang-orang yang mengaku beriman, mengatakan amanna, kami beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Namun ternyata wa ma hum bimu'minin, ternyata pada dasarnya mereka tidak beriman. Itu orang-orang yang iktikad, di dalam iktikadnya itu dia munafik atau nifak iktikadi, ya, orang yang munafik di dalam keimanannya. Yang disebut nifak amali adalah nifak atau sifat munafik di dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau dalam keyakinan keimanannya antara lisan dan perbuatannya tidak sama, itu bahkan dikategorikan sebagai minal kafirin, termasuk orang-orang kafir, karena pada dasarnya mereka tidak mengakui adanya Allah semata-mata. Bahkan dia termasuk orang yang musyrik, ya, karena keimanannya hanya ditunjukkan di zahiriyahnya saja, hanya di lahiriahnya saja, sehingga seakan-akan orang yang menyaksikan dia ini orang yang beriman, padahal tidak, hanya kamuflase, hanya pencitraan, gitu kan? Makanya kan di situ yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu menipu Allah, menipu Rasulullah, bahkan menipu kita semuanya sebagai hamba Allah. Tapi wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipuan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Allah tidak segan-segan akan menjadikan mereka salah satu bagian penghuni neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu bahkan nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, di dalam hadis ini jamaah sekalian disebutkan ayatul munafiqi salas, ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, nek ngomong bohong, ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, nek berjanji mengingkari. Ini hati-hati ini ya, musim-musimnya caleg, capres, cawapres, banyak ini obrol janji, Pak, yang nanti diberikan setiap hari makan soto ayam, soto daging gratis, atau apa misalnya, ya, ada yang dikasih susu kedelai, susu sapi, susu kambing, susu unta misalnya, ya. Jadi mereka yang ucapkan kepada rakyatnya itu sebetulnya janji, ya. Jadi, nanti kalau jadi begini, begitu, begono, ya, itu janji. Dan itu nanti ditagih sama Allah, ya. Jadi karena janji itu adalah hutang. Innal wa'da dainun. Jadi sungguh janji itu adalah hutang. Kalau sampai di dunia tidak bisa menunaikan, maka nanti di akhirat, ya, akan dituntut dan siksanya dilipat gandakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal munafik. Jadi hati-hati, banyak orang munafik, ya, yang nanti di akhirat akan insyaallah menjadi intipnya, apa itu intip itu, ya, keraknya neraka, masyaallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini jamaah sekalian, hati-hati jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Yang ketiga jamaah sekalian, wa idza tumina khana, ya, apabila diberi amanah, apabila diberikan titipan, apabila dipercaya, khana, berkhianat.
Kadang-kadang buat aturan sendiri, bikin undang-undang sendiri, tapi dilanggar-langgar sendiri. Hukumnya diotak-atik. Ngapunten, biasanya yang suka ngotak-atik hukum itu orang yang tahu hukum. Ya kalau jangan orang awam itu apa yang diotak-atik? Ya kan? Makanya sampai adanya MK. Itu ya gara-gara tahu hukum. Ya kalau jangan apa sih diotak-atik, ya kan? Ini jamaah sekalian. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan arbaun mangkunna fihi ya, kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang ketika seseorang itu ada sifat di antara 4 ini, maka dia termasuk munafiqan khalisan, termasuk orang munafik yang khalis. Nah, ini khalis itu murni. Kalau nur khalis berarti cahaya yang murni, gilang gemilang, nggak ada campuran apapun. Berbahagialah kalau jangan punya teman namanya nur khalis. Ada juga nur mukhlis, nur mukhlas, macam-macam ya. Ini sama artinya, hampir sama maksudnya ya. Khalis. Ketika ada orang yang punya sifat 4 hal ini jamaah sekalian, munafiqan khalisan, munafik secara murni, munafik sejati. Pertama, ya, masya Allah, mana ya? Ya ini termasuk yang 3 hal tadi itu ditambah dengan wa idza khasama fajara. Ketika dia berselisih, nah berbeda pendapat, apalagi beda pendapatan, ya, maka mereka saling berbuat zalim. Jadi nuduh-nuduh gitu loh Pak, ya. Ini kan banyak sekarang ini, ada berita sedikit digoreng gitu kan. Yang dulu 8 triliun bonggi opo gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada juga yang manggil sampai nunjuk-nunjuk. Ya. Itu biasanya orang yang suka berdebat. Wa idza khasama itu maknanya ketika bertengkar, ketika berdebat, ketika beda pendapat, maka tidak segan-segan melakukan kezaliman, kecurangan. Nah ini ya, kalau melakukan pertandingan itu menghalalkan segala macam cara itu yang tadinya belum waktunya di waktu-waktukan. Ada istilahnya karbitan atau apa namanya ya, tapi ya wallahu alam ya, misalnya ada ini. Jadi kalau jangan kalau mau sudah aturannya seperti itu ya harus ditegakkan itu ya. Dan kalau jenengan makanya hati-hati jamaah sekalian, karena munafik itu betul-betul orang yang seperti panjenengan memakai topeng itu ya, pakai topeng seperti saya, wajah saya kan seperti ini ya Pak ya, pas-pasan, tapi bisa saya pakai topeng model kayak Raffi Ahmad gitu ya, atau kayak Pak Jokowi gitu, bisa kasih gini gambarnya wajah Pak Jokowi, itu Pak Edi gak ngerti, Pak Hozi tak sopo. Ya, hati-hati sekali. Jadi ini sekarang ini masya Allah ya, ini waktu-waktu bulan jenengan menentukan pilihan. Oke, tolong yang hati-hati 5 tahun ke depan ya, jangan karena diberi uang. Kalau diberi uang bagaimana Pak? Ya dia ambil aja ya. Jadi kemarin itu saya ditanya para jamaah, bagaimana hukumnya menerima sumbangan dari capres cawapres atau dari caleg ya Pak ya. Nah itu hukumnya bagaimana? Ya hukumnya kalau panjenengan bisa husnudzon ya boleh. Artinya husnudzon begini, wajah nadhifah misalnya nyalon DPR. Kalau saya kan sudah DPR itu durung payu rapi. Ya Mas ya, Mas siapa namanya Mas? Mas Udin ya, ya Mas Udin juga belum payu rapi ya. Oh sudah, oh berarti ketinggalan kan? Jadi begini, ya, ketika orang itu memberikan sesuatu kepada kita khusnudzon aja. Mau ingin niatnya sedekah, mau mawon. Lah nek niatnya sedekah, tidak usah ditolak. Bahkan menolak sedekah orang lain itu hukumnya makruh bahkan haram. Ya, kenapa? Orang niat beramal ya, dan itu dilipat gandakan, lebih baik didoakan. Ya,
ya Allah berkahilah, ya, balaslah berlipat ganda terhadap orang yang sudah sedekah kepada saya. Ajarakallah, ya, fima a'taita wa barakallah fima abqaita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi yang masih ada. Ya, jadi luar biasa, Pak. Makanya panjenengan kalau diberi seseorang seberapapun itu baca doa itu. Ya, jadi ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita. Seperti itu supaya orang yang memberi itu mendapat ganjaran pahala sekaligus yang belum disedekahkan itu langgeng selamanya. Ngoten aja ujug-ujug kabul hajat ya, Pak. Ya, baru kemudian dijawab amin kan ngoten. Jadi misalnya Mas Erwin dari timnas, misalnya timnas nggak tahu nomor berapa. Ya, doakan ya Allah, langgengkan pilihan-pilihan kita. Jawabannya amin. Ojo diganti, Pak. Saat ini modelnya yang nusul badai ganti kata-kata amin dengan qabul. Ya, jenengan ketika sholat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jawabannya amin kan gitu. Bukan di qabul malah batal, Pak. Waladhdallin qabul insyaallah batal. Ya, itu loh. Jadi apunten, makanya hati-hati. Kalau orang itu kasih kita niatnya sedekah kan tidak tahu. Jangan kemudian sampean ngasih aku, jangan-jangan sampean tak pilih, ya enggak usah. Ya. Apakah itu haram? Enggak. Apakah itu sogokan? Enggak. Nggih. Didoakan. Tapi masalah pilihan adalah urusan pribadi. Yang tidak boleh itu kalau dikasih, Bu, sampean tak kasih sekian, tapi kok nyoblos aku ya, ngono. Oh, coblosnya baduk ya. Jadi kalau seperti itu namanya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang kolusi, yang nyogok itu, baik yang memberikan maupun yang menerima sogokan, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu sudah sogokan kalau seperti itu. Tapi kalau orang niatnya sedekah, ya, datang ke Pak Wahyu misalnya, Wahyu sama tak kayak duit 5 juta setiap hari, ya wis dongakno ya enggak apa-apa, ya. Yang enggak boleh itu tamat tak kayak 50.000 ya, itu mau 50.000 janji kok nyoblos misalnya, ya. Karena ya itulah sifat-sifat munafik itu apa ya, enggak bisa dilihat dengan apa itu perbuatan, nggak bisa didengar dengan perkataan, ya, dan tidak bisa diraba dengan realita yang ada. Jadi akhirnya kalau jenengan ya tidak boleh kemudian menuduh orang lain, orang itu begini begitu, jangan. Nanti kita terjebak kepada suudzon, negatif thinking kepada orang lain. Jadi kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan dan juga hati-hati terhadap setiap orang yang di hadapan kita mungkin ada sifat-sifat kemunafikan. Kalau toh ada misalnya, kita doakan, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang mukmin sejati, yang mana orang mukmin sejati itu kados panjenengan ini, ya. Jadi ketika ada panggilan azan, semangat untuk kemudian mendatangi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ciri khas orang munafik itu juga wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu di dalam Al-Qur'an. Jadi orang munafik itu adalah ketika dipanggil untuk sholat bermalas-malasan, ya, dan mereka riak pamer terhadap amal-amal perbuatannya. Yuraun, ya, itu. Jadi wala yadhkuruna illa qalila, dan zikirnya cuma sedikit. Elinge nang Gusti Allah itu hanya sedikit. Nah, eling tok niku muni Allah. Ya, kesandung itu nek wong sing ahli zikir kayak panjenengan kan pasti insyaallah minimal astagfirullah kan betul, gitu. Tapi nek orang munafik ndak kesandung jebret ngono ya minal jarani wal qodoi.
Ya. Tukaran ambek koncone setan lo. Sampean iblis akhirnya wong loro padha demite. Ya, ini kalau orang beriman insya Allah tidak. Makanya wa idza khasama fajara. Orang munafik itu ketika berdebat beda pendapat bermusuhan. Kalau kita enggak. Jadi kalau jenengan orang Islam, monggo nanti beda pilihan silakan, tapi jangan sampai mendatangkan permusuhan. Ngaten nggih? Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemarin saya dikritik sama Faiz, juga kritikan sih, hanya dibicarakan. Apa sekarang ngajinya kok rada suwe-suwe saiki? Biasanya 15 menit, 17 menit, saiki kok 20 menit lebih. Ya apa-apa ya Pak ya, ya kurang lebihnya lah. Nah pas aku semangat ya 20 menit didik, ya lebih didik. Lek gak semangat ya 12 menit, 15 menit. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, nggih, terkabul segala hajat dan bahagia selamat dunia akhirat, nggih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.